Halo guys, ketemu lagi dengan Mimin di sini. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, kita gas saja langsung lanjutannya guys. Tubuh Tangsan tiba-tiba terselimuti cahaya merah, berubah menjadi seperti sosok ilusi. Tangsan yang sebenarnya tidak ingin menggunakan kemampuan keenamnya ini karena akan membahayakan jiwa Xiaowu, tidak bisa menahan jiwa Xiaowu untuk tidak keluar, dan menjelma menjadi kemampuan keenam Tangsan, yaitu tubuh nothingness atau tubuh kehampaan. Ajaibnya, pada saat Tangsan menjelma menjadi tubuh nothingness ini, luka bekas tancapan tombak Yang Wudi pun berangsur sembuh tanpa bekas. Dengan sorot mata yang kejam dan aura membunuh yang besar, Xiaowu meletus ke arah Yang Wudi, dan tiba-tiba sudah di belakang Yang Wudi. Xiaowu langsung membelit Yang Wudi dengan kepang rambutnya yang panjang. Yang Wudi yang masih agak lemas akibat serangan palu Tangsan terkejut dengan Xiaowu yang tiba-tiba sudah di belakangnya. Yang Wudi tidak sempat menghindar lagi. Yang Wudi pun terlempar membentur dinding dengan keras. Saat Yang Wudi terjatuh, Xiaowu langsung muncul lagi di hadapannya dan melemparkannya kembali ke udara. X-Tech Drop 8 tahapan terjangan Xiaowu pun diluncurkan. Saat Xiaowu menggunakan 8 tahapan terjangan ini, maka lawan akan dibuat terpontang-panting di udara tidak berdaya. 8 tahapan terjangan ini memiliki efek seperti setrum yang membuat lawan berputar di udara. Saat Yang Wudi mengeluarkan kekuatan rohnya sebagai perisai untuk melindungi tubuhnya, namun dihancurkan oleh kekuatan X-Tech Drop Xiaowu. Pertahanan Yang Wudi pun jebol. Yang Wudi langsung terbanting ke tanah. Saat itu, Xiaowu langsung muncul lagi dan melemparkan kembali Yang Wudi. Selama Yang Wudi terkena jurus ini, maka ia akan menderita sampai terjangan tahap ke-8 yang mematikan. Saat Xiaowu sudah mencapai terjangan tahapan akhir ke-8-nya yang mematikan, tiba-tiba Tangsan berteriak kepada Xiaowu untuk mengurangi kekuatannya. Xiaowu yang mendengar teriakan cemas Tangsan langsung melihat ke arah Tangsan. Wajah Xiaowu yang kejam langsung berubah menjadi lembut begitu melihat Tangsan. Xiaowu pun langsung melonggarkan jepitan kakinya pada leher Yang Wudi. Yang Wudi yang lemas langsung ambruk ke tanah. Xiaowu melihat ke Tangsan dengan cemas. Setelah tahu luka di dada Tangsan telah sembuh, wajah Xiaowu pun lega. Kemudian Xiaowu mengangkat tangannya ke arah Tangsan dan menunjuk ke pusaka penyimpan Tangsan. Itu adalah isyarat kepada Tangsan untuk segera mengambil obat yang ada di sana dan memakannya. Namun, saat Tangsan hendak mengambil obat dari tempat simpannya, Tangsan terkejut. Tangannya seperti tersengat oleh listrik. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Yang Wudi sudah siuman, Yang Wudi begitu terkejut mendengar bahwa luka Tangsan telah sembuh dengan sendirinya. Yang Wudi akhirnya mengakui kelihayan Tangsan dan menerima kekalahannya. Saat Tangsan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, seperti biasa Tangsan akan mengeluarkan kelinci Xiaowu dari pusaka penyimpannya. Saat ketiduran, Tangsan tidak menyadari kalau tubuh kelinci Xiaowu berangsur-angsur berubah menjadi sesosok wanita dan tertidur dengan pulas di pelukannya. Waktu itu, Xiaowu yang masih wujud kelinci telah memakan ginseng kristal darah naga dan sebelumnya juga telah memakan rumput kerinduan patah hati. Perpaduan efek surgawi kedua tanaman inilah yang telah mengembalikan Xiaowu ke tubuh manusianya. Saat bangun, Tangsan merasakan lengannya berat sebelah. Begitu melihat ada sosok wanita yang tidur di lengannya, Tangsan pun terkejut. Awalnya, Tangsan mengira kalau wanita ini sengaja disediakan oleh seseorang dan masuk ke kamarnya saat dia tertidur. Namun, saat sosok itu menguap dan wajahnya menghadap ke Tangsan, betapa terkejutnya Tangsan. Tangsan yang sudah bucin berat tidak dapat menahan perasaannya lagi. Tangsan pun menangis dan langsung memeluk Xiaowu. 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 Oke, sampai di sini dulu guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you buat yang udah nonton sampai habis ya.
Thank you juga buat yang udah subscribe. Semoga berkah selalu.